Lari adalah olahraga yang murah, agaknya mulai tidak relevan lagi bagi sebagian orang. Bisa jadi bahkan kini lari sudah masuk dalam kategori olahraga mahal, terutama untuk para pelari hobi di kota-kota besar. Nah, lalu bagaimana cara bijak agar hobi lari ini tidak menguras saldo rekening? Berikut ini liputan tim CNN Indonesia mengupasnya untuk Anda dalam laporan khas Redaksi Pagi. Halo, selamat pagi. Kita lagi ada di Amarta 10K. Di mana, Diana? Di Gelora Bung Karno, dan event ini adalah event lari 10K yang diikuti ribuan peserta, udah rame banget. Banyak ya. Jadi kalau lagi nunggu start di flag off ini tuh mata saya suka jadi jelalatan. Lah cewek-cewek cantik sih kan. Selain itu, saya juga jelalatan liatin outfit para pelari dari kepala sampai ke kaki. Aduh. Dari situ saya suka jadi mikir, jangan-jangan lari itu bukan lagi olahraga yang murah ya, Diana ya? Jangan-jangan iya, soalnya kemarin aku juga gara-gara Amarta ini aku check out kaos kaki. Nah, kan jadi banyak belanja. Kira-kira pelari yang lain sama nggak kayak kita? Nanti kita tanyain ya. Kita tanyain ya. Oke. Kita ke starting line dulu. Oke, betul. Sepanjang race di Amarta Run 10K pada Minggu pagi, mata kami tertuju pada pakaian dan perlengkapan alias outfit yang digunakan para pelari. Mulai dari topi, kacamata, jersey, celana lari, jam tangan, kaos kaki, hingga sepatu yang dikenakan. Kira-kira berapa ya budget yang dikeluarkan para pelari di ajang ini untuk mengakomodasi hobi mereka? Punya budget berapa biasanya? Aku tetap di belakang kamu. Nggak selalu ya ready, tapi ya ada lah. Oke, biasanya anggaran terbesar itu habis buat apa? Buat Sepatu. Kisarannya di berapa tuh kalau sepatu biasanya? 4 sampai hampir 6 kali. Oke, selain sepatu biasanya lagi yang mengeluarkan uang lumayan banyak tuh apa lagi tuh? Apa dong? Daftar race. Daftar race ya. Jangan tiap race beli baju, boleh. Event ya 200 ribuan lah, tapi kan kita ngelihatnya itu sering dipakai apa enggak. Kalau nggak sering dipakai itu mahal jadi. Oke, jersey. Jersey satuan. Oke, Celana gope Nike. Oke. Nah, biasanya sepatu nih yang paling menguras dompet nih. Biasanya sepatu habis berapa? Kalau sepatu itu kan kita ada mileage tertentu udah pasti ganti ya. Jadi yang ini sih 3 jutaan. Cuman kalau misalnya kita lebih sering pakai, ya habis juga ngerasa ya udahlah, memang habisnya tuh dipakai, bukan hilang atau rusak gitu. Oke. Kan banyak orang bilang kalau buat lari kan harusnya murah ya. Tapi kenapa Mas sendiri memilih untuk mengeluarkan budget yang lumayan banyak buat lari? Apakah ini sebagai salah satu investasi juga? Oke, kalau lari itu kan sebenarnya kalau event itu kita pasti ya rada-rada all out. Tapi kalau misalnya latihan apa segala macam ada lah jersey event kita pakai aja pas latihan aja gitu. Oke. Itu baru biaya yang dikeluarkan untuk keperluan teknis berlari. Belum termasuk kocek untuk memberi asupan konten di media sosial lewat foto atau video saat berlari misalnya. Meski tidak berkaitan dengan kesehatan maupun performa lari, dokumentasi juga kerap menjadi pos pengeluaran yang dikeluarkan oleh para pelari. Kamu dalam satu kali lari nih, nebus foto biasanya berapa biji? Aku biasanya nge-save 5, tapi nebus cuma 1. Harus dibudgetin loh. Rata-rata nih buat OJ ya, harga foto di Jakarta itu 80.000 sampai 100.000 satu buahnya. Jadi kebayang ya kalau tebus 5 foto sekaligus. Aduh. Loh, kocek jalan. Jangan sampai jadi miskin kita gara-gara lari nih. Jangan ya, Dek ya. Oke. Menurut perencana keuangan Zep Finance Prita Gozi, para pelari hobi harus punya pos anggaran khusus di luar pos pengeluaran wajib dan tabungan. Selain itu, pelari juga harus memastikan apakah uang yang mereka keluarkan berkaitan dengan kebutuhan atau sekedar keinginan. Lari apa sih yang wajib ada? Ya sepatu, kemudian mungkin kaos kaki atau compression-nya gitu ya. Kemudian mungkin untuk jam tangannya juga mungkin ada satu standar tertentu. Lalu kan ada juga yang sifatnya butuh. Nah kalau butuh ini kan udah kembali lagi kepada fisik orangnya nih Mbak. Karena mungkin fisiknya dia butuh ada tambahan perangkat tertentu, alat tertentu atau asupan tertentu. Nah itu kan berarti beda lagi nih yang akan berbeda tiap orang. Lalu yang terakhir adalah ingin. Nah ingin ini tuh yang nanti berkaitan dengan
misalnya dia daftar nih maraton atau half maraton, apakah hanya di Indonesia saja, mungkin apakah dia juga pergi keluar kota untuk itu, atau bahkan ke luar negeri. Nah, pada saat dia berhasil memisahkan 3 hal ini, akhirnya dia jadi tahu sebenarnya porsi yang paling besar itu adanya di mana. Apakah pengeluaran yang sifatnya wajib, butuh, atau ingin. Nah, kalau untuk pengeluaran yang sifatnya wajib, Mbak, karena dia mungkin kepingin nih melakukan olahraga ini, itu masih tanda kutip tidak apa-apa kalau mungkin dibantu dengan ya kalau ada promo-promo untuk cicilan gitu ya, atau yang 0% itu masih nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu merupakan kebutuhan wajibnya dia. Tapi kalau udah bicara yang butuh maupun yang ingin, nah ini yang nggak boleh. Memang harus dia nabung dulu, baru kemudian dia membayarkan pengeluaran tersebut. Akhirnya finish juga. Aduh, tadi finish Jadi Dika, kamu tim yang mana nih? Yang lebih pentingin outfit atau justru olahraganya? Kalau saya sih tim yang pentingin, yang penting larinya sehat, selamat, dan lebih cepat. Tapi kalau outfitnya mendukung, nyaman, aman, dan juga mendukung performa lari kita, ya kenapa enggak? Betul. Ini kayak